contohnya. Nah, daripada berlama-lama dan pasti teman-teman udah sabar kan dapat ilmu dari kami. Yuk kita lihat pembahasannya. Hukum perjanjian. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dapat juga diikatan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Fuadi, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing tergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting. Dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut. Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut M. Yahya Arahab, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam hukum Eropa kontinental yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat diketahui orang lain. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang mana menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Sueroso, yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Dan menurut hukum, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah status kawin. Sehingga orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Selanjutnya, suatu hal tertentu. Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu dalam pasal 1320B syarat 3 adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dikemungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, adanya kausa yang halal. Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya Haji Salim HS et al. OP Cit H menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak atas asas hukum dalam perjanjian. Secara luas terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari freedom of contracts, sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil 4 asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pasta sunt servanda, dan asas itikat baik. Nah, sekarang asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dan ketentuan pasal 1338 ayat KUH Perdata yang berbunyi asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, yang keempat menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Jika melihat pernyataan di atas, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian. Karena kebebasan ini pula sehingga buku 3 yang mengatur tentang perikatan ini juga dapat dikatakan menganut sistem terbuka. Artinya, para pihak yang membuat perjanjian bebas membuat perjanjian walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam KUH Perdata. Selanjutnya, asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Konsensus berasal dari kata konsensus yang berarti persetujuan umum. Asas konsensualisme diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya, asas pasta sunt servanda. Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. Menurut asas ini, kesepakatan para pihak itu mengikat sebagai layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, maka ada kemauan untuk
untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan kata sepakat. Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian ini, bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Yang keempat, asas itikat baik. Asas itikat baik dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikat baik menurut Subjektif merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya, Subjektif berpendapat bahwa perjanjian dengan itikat baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Macam-macam hukum perjanjian. Secara umum, hukum perjanjian bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian non-obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, sedangkan perjanjian non-obligator adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan
pengertian prestasi performance. Prestasi performance dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang tulis atau disepakati dengan yang dilaksanakan. Berunsur dari suatu perikatan prestasi, yang pertama adalah memberikan sesuatu, misalnya membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa, menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang piutang. Yang kedua ada berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesan. Yang ketiga ada tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan. Perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Ini merupakan bentuk wujud dari suatu prestasi pada kontrak. Bacakan wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak adalah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan suatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Akibat dari tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dan dari salah satu yang telah bersepakat tersebut. Bentuk dari suatu wan prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak pasal 243 KUHP Perdata. Yang pertama ada wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak. Yang kedua, wan prestasi karena telat melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang ketiga, wan prestasi karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang keempat, wan prestasi karena keliru atau lalai memenuhi kewajibannya atau melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam wan prestasi itu telat melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang ketiga, wan prestasi karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang keempat, wan prestasi karena keliru atau lalai memenuhi kewajibannya atau melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam wan prestasi itu kita bisa menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wan prestasi. Perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada 3 keadaan, yaitu yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua ada debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Ada sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman apabila debitur melakukan wan prestasi. Yang pertama ada dipaksa untuk memenuhi perikatan. Yang kedua ada membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Yang ketiga ada pembatalan atau pemecahan perikatan. Yang keempat ada peralihan resiko. Yang kelima ada membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan ke pengadilan. Jadi kesimpulan dari prestasi dan wan prestasi adalah prestasi adalah yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila wan prestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 8, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.